lapar akan kebenaran. Di dalam Mazmur 73 ayat 26, mohon dibuka, kita akan membacanya. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat 26. 1, 2. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ya, saya baca sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan luar biasa. Jadi saudara mesti tahu bahwa daging kita akan lenyap. Tetapi pusaka kita, warisan kita dari sorga selama-lamanya. Dialah gunung batu kita, dialah firman di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sebab di sini katakan dalam naskah bahasa Inggris yang nanti saya akan terjemahkan di bawahnya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ya, terjemahannya adalah tubuhku dan hatiku bisa habis lenyap, tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagian pusakaku selamanya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Wow. Daging kita bisa lenyap, saudara, tetapi Tuhan adalah tetap pusaka kita. Artinya kita akan dibawa masuk dalam kerajaannya. Ketika daging kita, ya saudara, tidak bernyawa lagi, pada waktu jiwa dan roh kita kembali kepada Dia Sang Khalik Pencipta. Itu sebab Anda dan saya, kita harus bersyukur bila mana saya dan saudara bisa mendengar firman. Ini membuat walaupun daging kita lenyap, hancur, tulang kita pun bahkan hancur, tetapi kita boleh mewarisi pusaka kita, ya, kita boleh mewarisi kekuatan kita, wasiat kita, ya saudara, warisan ilahi kita, yaitu di dalam sorga. Amin. Bisa tetap pahit. Orang yang seperti ini, dia akan mengubah kepahitan menjadi manis. Dia akan tidak tinggal tetap dalam kepahitan. Saudara, bila Anda dan saya selama ini kita ada di dalam kepahitan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kepada hamba, supaya Engkau memberi dalam hidup hamba sesuatu kekuatan, keajaiban daripada Engkau, supaya hamba boleh bertahan. Karena daging dan hati hamba, tubuhku dan hatiku bisa habis lenyap, tetapi Allah adalah kekuatan dan bagian pusakaku selamanya. Ketika bangsa Israel kehausan, sudah pasti haus dan lapar karena habis semua logistik mereka, bahan makanan, minuman sudah habis. Mereka datang ke satu tempat, wah, airnya itu meluap, bagus sekali. Tetapi ketika diciduk dan diminum, semua menyemprotkan dan menyemburkan dari mulut mereka. Karena airnya apa? Airnya pahit. Saudara, itu dari kitab Keluaran loh. Awal-awalnya bangsa Israel sudah ditunjukkan oleh Allah Yehova bahwa Dia Allah yang mengubah kepahitan menjadi manis. Itu sebab Dia izinkan orang-orang ini pada rebutan minum dan pada secepatnya menyemburkan kembali dari mulut mereka. Karena pahit. Saudara, mari kita akan membukanya bersama di dalam kitab Keluaran pasal ke-15 ayat 23 dan 24. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 dan 24. Mari kita akan baca. 1, 2. Sampailah mereka ke Mara,
Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Terus 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Para kekasih, perhatikan. Mereka kelaparan. Mereka kehausan. Kalau tidak ada makanan, asal bisa minum. Itu sebab ini merupakan satu rentetan processing dari perjalanan umat Allah yang terpilih untuk melewati masa pahit dalam hidup mereka. Sudah capek, tidak biasa jalan ya saudara. Sekarang mereka diharuskan gerak jalan jauh di dalam satu long march. Saudara, 2 juta orang lebih, tua, muda, laki, perempuan. Saudara, yang sudah lumpuh atau setengah lumpuh, ditandu dan berjalan mereka. Habis persediaan logistik makanan dan minuman. Sampai mereka marah kepada Musa. Itu sebab, saudara yang kekasih, Tuhan menunjukkan pada mereka sebuah tempat. Dan mereka bersorak-sorai kesenangan. Dan mereka mulai minum dan menyemburkan airnya. Airnya pahit. Alkitab mengatakan apa namanya? Mara. Boleh dalam bahasa Indonesia ditambah H. Jadi ngamuk. Ya saudara. Kalau saudara dan saya sedang marah bagaimana? Saya mau tanya. Oh, manis sekali wajahnya. Ya. Saudara kalau lagi marah bagaimana? Ya, ini alisnya jadi satu. Ya, batuknya ini bisa mengkerut. Ya, mulutnya bisa nyembur. Para kekasih, kalau marah itu pahit banget. Itu saat mereka menamakan marah. Saudara, tetapi ayat 25 yang kita baca tadi, tetapi ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, mereka mau melempari aku dengan batu dan mau merajam aku sampai mati. Saudara, lalu Tuhan berkata, Musa, kamu lihat kayu itu apa tidak? Kayu saya di mana? Oh, masih ada. Nah, ya. Ini apa? Ini apa? Ini kayu. Ya. Dan Musa disuruh ambil. Dan kemudian dilemparkan ke dalam air. Dan air itu menjadi manis. Para kekasih, perhatikan. Ini luar biasa. Ya saudara. Dan kayu ini menunjukkan kepada kayu salib. Ya, katakan kayu salib Tuhan. Adalah cara Tuhan Yesus berhasil mengubah mara menjadi manis. Ketika saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, maka pada waktu itu saudara ada pada salib Tuhan Yesus. Dan kalau saudara ada di sana, maka tidak ada kepahitan dalam hidup saudara. Orang mau bikin saudara menjadi pahit, orang mau bikin saudara menjadi terpuruk, orang mau menghancurkan nama baik saudara. Semua orang harus ngalamin. Supaya semua orang punya kesaksian. Jangan ketika saudara ada pencobaan, Tuhan saya lagi marah ini. Ya marah pahit, ya marah ngamuk juga Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu dapat marah dan kamu tambahi H jadi marah, aku tidak akan kasih manis. Kamu tetap pahit. Tetapi kalau kamu bisa dari marah, kamu berserah kepadaku. Kamu datang kepada korbanku. Salib itu bukan salibnya yang saudara sembah, salibnya yang berkhasiat, tetapi korban Yesus. Katakan korban Yesus.
yang mengubah marah menjadi manis. Amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami marah, jangan ditambahi hal. Kalau saudara sedang kepahitan, datang kepada korban Yesus. Saudara, besok minggu dan setiap minggu kita ada perjamuan kudus. Engkau harus ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Engkau ada pada salib Yesus. Sehingga engkau menghilangkan segala kepahitan dalam hidupmu. Kepahitan yang ada pada suami ibu. Kepahitan yang ada pada istri bapak. Kepahitan pada anak-anak saudara. Orang tua saudara. Famili saudara. Begitu banyak orang bikin pahit hidup saudara. Dan saudara menjadi kepahitan orang lain juga. Jangan anggap cuma orang lain bikin sama saudara. Seringkali kita tidak sadar kita juga bikin pahit orang lain. Saudara, semua kepahitan dari eksternal, dari luar. Kepahitan dari internal dalam. Semua akan dibikin manis. Saya mau tanya, oleh apa? Korban Kristus. Amin. Salib adalah korban Yesus. Saudara harus ingat. Jadi saudara tidak perlu marah. Saudara tidak perlu emosional. Saudara tidak boleh ngamuk. Saudara tidak boleh nekat. Saudara, orang yang selalu lapar akan kebenaran firman, dia mempunyai kuasa mengubah pahit menjadi manis. Titik. Habislah masalah saudara. Habislah kepahitan saudara. Engkau boleh menatap masa depan bersama dengan Yesus. Engkau boleh menerima banyak hal dari Tuhan. Dan saya beritahu, kalau saudara menerima kekuatan yang ajaib ini, dikatakan my portion forever. Ya, bagianku selama-lamanya. Itu berarti sampai kita mati pun, selesai mati, kita mempunyai bagian bersama dengan Kristus di sorga. Amin. Jangan lupa kisah ini. Nah, ayat 25 menarik sekali. Perhatikan. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Tidak sampai di sini titik. Ya, ada kalimat berikut. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Tuhan tahu, kalau aku memberikan ketetapan, firman, dan peraturan, ketika mereka itu hatinya marah, pahit, mereka tidak bisa terima. Dan kalau mereka tidak bisa terima, aku hukum mereka. Itu otomatis tidak menerima firman, kena hukuman. Menerima firman menjadi manis. Itu adalah aksioma. Itu adalah hukum yang tidak perlu dibuktikan. Itu adalah sudah begitulah dari sononya. Dari mana? Dari sorga. Sudah begitu. Jadi kalau pahit dan manis, ya saudara, ini beda karena orang yang menerimanya beda. Dia orang tidak bisa menerima firman. Itu sebab ketika mereka dimarah, kalau Tuhan tidak mengubah airnya dari pahit menjadi manis, Tuhan tidak bisa bertindak lebih jauh. Tuhan baru bisa bertindak lebih jauh para kekasih dalam hidup saya, dalam hidup Anda semua. Bila mana, katakan bila mana, saya sudah tidak ada kepahitan. If you still in your bitterness to others, to yourself, to your family as well, then God cannot do anything for you. And you still in your bitterness until you die. But if you repent, and you come to God, you come and entering His holiness and His loving kindness and mercy, then you will receive from Him whatever the best in your life. That is the changing from bitterness to sweet. Dirubah dari pahit menjadi manis. From that moment, setelah manis, after you have been sweetened by the words of God, then God will do something great in your life. That is, one,
He will give His commandments, His rules in your life. Dia mulai memberikan firman. Kepada siapa? Bukan pada orang yang pahit. Pada orang yang sudah manis. Akan ditambahi berkat lagi. Kenapa bisa ditambahi? Karena orang ini bisa terima firman. Saudara, memang tidak jarang kita mendengar ya. Wah, aku tidak mau ke gereja, aku tidak mau mendengar firman. Aku lagi marah sama kamu. Kamu aja yang ke gereja, kata suami kepada istri. Atau kata istri kepada suaminya. Atau kata orang tua kepada anaknya. Kamu yang ke gereja, aku tidak bisa terima firman. Aku lagi marah. Tuhan tidak bisa memberikan firman kepada dia. Dia tahu, dia sadar. Kenapa di rumah tidak sudah bikin bersih, bikin beres dengan Tuhan. Tuhan, hamba lagi marah dan jengkel banget kepada suami atau kepada istri hamba. Karena dia keterlaluan dan dia kelewatan sekali. Tetapi Tuhan, karena ini harinya Tuhan. Ini saat hamba mau menerima dari Engkau. Tuhan, tolong ubah marahku menjadi manis. Supaya aku bisa berangkat ke gereja. Aku bisa ikut live streaming. Aku bisa mendengar firman. Dan aku akan menerima ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Saudara, rahasianya banyak anak Tuhan dan keluarga tidak bisa dipercaya lebih banyak. Asal cukup makan aja. Sorry untuk mengatakan ini. Tapi inilah kan yang saya dan Anda hadapi. Kita tuh sudah mentok dan tidak bisa bikin apa-apa lagi. Apa sebab? Karena memang kita tidak pada kondisi, kita tidak pada performa, kita tidak perform before God and His throne, His holiness. We cannot make ourselves to be similar with Him. Kita tidak bisa menyamai kekudusannya. Itu sebab kita terus marah dan kita tidak bisa menerima. Perhatikan. Ada peraturan, ada ketentuan. Katakan ada peraturan, ada ketentuan. Saudara, peraturan ini kita tahu dilarang ini harus begitu, dilarang ini harus begitu. Itu peraturan. Ketetapan, saudara tahu apa maksudnya ketetapan? Senang loh saudara. Kalau Tuhan memberi ketetapan kepada saudara, saudara happy banget. Kalau iblis yang memberi ketetapan kepada saudara, cilaka banget. Ketetapan itu apa? Keputusan Allah. Jadi dia bukan hanya memberikan peraturan. Seperti kita dipagerin, kita itu diisolir. Kita itu dibikin kotak di dalam kotak, dalam sel, dan kita tidak bisa bebas semau kita. Seperti orang lain bisa bebas. Bukan itu saja. Orang lain bebas masuk dalam hukuman. Mau apa? Tetapi Anda dan saya, kita ini mengalami pemagaran. Katakan pemagaran yang luar biasa. Memang saya tidak bebas seperti orang duniawi. Tetapi kepada saya akan diberikan ketetapan-ketetapan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya atau saudara di kantor atau di instansi menerima satu surat. Surat ketetapan keputusan. Menimbang, memperhatikan, A, B, C, memutuskan. Saudara yang disebut namanya di bawah ini, yaitu Timothy Roy Kartiko Budiman. Cukup sampai di situ. Akan diangkat menjadi kepala bagian, akan diangkat menjadi mantri, bukan menteri. Saudara, wah ini ketetapan. Aduh, aku bakal gajinya bisa 2 kali lipat nih. Aku bisa dapat fasilitas mobil nih. Aku dikasih rumah ini. Wah, aku bisa mendapatkan tancem dan bonus. Ketetapan. Masa saudara tidak ingin diberi ketetapan oleh Tuhan? Ketetapan bahwa saudara dipermuliakan. Ketetapan bahwa saudara ditambahi berkat. Ketetapan bahwa saudara dibebaskan dari COVID-19. Disembuhkan dari penyakit saudara. Luar biasa. Ketetapan.
kakek dan nenek yang sudah sepuh diberikan ketetapan untuk di hari tua hidup jaya, mulio, dan diberkati. Senang apa tidak kakek dan nenek? Senang. Ketetapan. Bukan cuma peraturan sudah menganggap, wah di gereja ini banyak peraturan. Tetapi di sini ada ketetapan dari Allah. Bahwa siapa yang mau melayani dia dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, hati yang kudus, dia akan ditetapkan. Dan kalau dia ditetapkan, berkat bagi dia luar biasa dalam hidupnya. Para kekasih, itu sebab penting sekali orang mengerti peraturan supaya dia dapat ketetapan dari Tuhan. Ya, ayat 25 ini penting sekali. Nah, di situ disebutkan, maka setelah mereka puas dengan minum, tadi minum apa tadi? Saya mau tanya, air tawar, air pahit, atau Coca-Cola? Air manis. Ya, itu sebab Tuhan cuma memberi air manis pada waktu itu saja. Katakan, Tuhan memberi kemanisan kepada saya supaya saya bisa melupakan kepahitan. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan bukan, kamu mulai sekarang tidak boleh mikir yang pahit. Hai Timothy, kamu harus mikir yang manis. Tuhan tidak kasih apa-apa sama saya. Saya tidak terima kemanisan dari Tuhan. Bagaimana saya bisa mengubah pahit saya menjadi manis? Tetapi Tuhan memberikan kemanisan supaya kepahitan saya lenyap. Demikian juga dalam hidup saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ya, ayat yang ke-25. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan titik-titik mereka. Mencoba. Nah, saya tutup di sini khotbah saya. Apakah cobaan Tuhan? Saudara, apakah cobaan Tuhan kepada saya dan kepada saudara? Kita akan baca ayat 26 sampai 27. Siap? Keluaran 15, 26, 27. 1, 2, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Wow, hebat sekali. Setelah diberikan ketetapan dan peraturan Tuhan, para kekasih, maka apa Tuhan menetapkan di sana? Nah, saudara, ayat yang ke-26. Dan maka Tuhan berjanji, katakan Tuhan berjanji, bahwa dialah yang menjadi penyembuh saya. Yehova Rafa. Saudara yang kekasih, perhatikan. Pertama, setelah orang mau diberi peraturan dan ketetapan, lalu Tuhan membawa mereka, saudara, untuk mereka boleh melihat dan menerima Tuhan Allah Yehova sebagai penyembuh. Katakan, Tuhan Yesus adalah penyembuh saya. Saudara, saya ingin saudara mengoreksi, jangan bilang Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan adalah dokter spesialis saya. Ya, keliru lagi. Tuhan adalah penyembuh saya. Tidak bisa dibandingkan dengan dokter. Ya, saudara. Dokter kalau sakit sama yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Jadi dialah penyembuh. Kata penyembuh. Ya, saudara.
Ini adalah sesuatu kata yang penuh dengan kuasa yang supranatural. Saudara, kalau dikatakan penyembuh, maka dia punya kuasa ilahi yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Ya, jadi disitulah Tuhan memberikan ketetapan, peraturan dan ketetapan. Lalu disitulah Tuhan menetapkan bahwa dirinya adalah titik-titik penyembuh. Katakan, Tuhan Allah saya sekaligus penyembuh saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan kemudian hal yang kedua adalah apa? Dan Tuhan membawa mereka ke Elim. Katakan, ke Elim. Saudara, Elim adalah sebuah tempat yang berbeda dengan Marah. Mereka meninggalkan Marah. Katakan, saya akan meninggalkan Marah. Pahit. Dan saya diizinkan menuju ke Elim. Manis. Beri tepuk tangan bagi dia. Di situ ada 12 wadi. Pancaran air yang segar dan sejuk. 12. Mereka minum sekarang air yang tawar dan air yang segar. Dan mereka boleh memetik buah dari kurma-kurma. Ada berapa pohon kurma di sana? 70 pohon kurma. Saudara yang kekasih, dan mereka semua bisa bersenang-senang di Elim. Saya mau tanya, apakah mereka ingat Marah? Ingat apa tidak? Ingat, tapi sudah kelewat. Kalau saudara disuruh kembali ke Marah, mau apa tidak? Tenang nih. Mau apa tidak? Awas ya. Kalau nanti sampai di rumah besok atau seminggu lagi marah-marah, awas. Ya. Tidak boleh kembali ke Marah. Karena engkau sudah ada di Elim. Ya. Elim adalah tempat di mana Tuhan berkenan kepada saudara. Manis dan rindang dan kenyang. Itu sebab Anda dan saya pada malam ini. Orang yang lapar akan kebenaran, mereka akan mendapat my portion forever. Bagianku selamanya. Apakah itu? Kemanisan dan Elim dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Siapa percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kuasailah kami. Supaya kami tidak dikuasai lagi oleh marah. Oleh kepahitan. Berikan kerinduan lapar akan firman. Karena firman bukan hanya peraturan. Firman adalah ketetapan ilahi. Sehingga kami boleh meninggalkan marah yang pahit. Dan menuju ke Elim. Di mana Engkau akan memberikan kesejahteraan dan kelimpahan buat kami. Semua marah, semua kepahitan akan dimaniskan oleh korban Yesus. Kayu itu. Biarlah korban-Mu menjadikan hidup kami sampai kami mati. Sampai kami masuk ke sorga. Manis. Biarlah domba-domba-Mu yang mendengar firman di rumah maupun di dalam griya panembah rumah-Mu ini. Dan kapan saja khotbah ini mereka dengar dan tonton. Mereka akan mengalami kemanisan dan Elim di dalam hidup mereka.